Mulai Oke, mulai mulai ya. Nah, ya. selamat sore Pak. Kami di sini Muhammad Nanda dan Lisander Papian Limas ingin mempresentasikan tugas akhir PSSI tentang perencanaan strategis SI PT Optima Trading. Oke, next Ming. Latar belakang. Kebutuhan informasi semakin penting dan mendesak. Pentingnya suatu perencanaan strategis sistem informasi bagi kemajuan bisnis. PT Optima merupakan belum Ming. PT Optima merupakan agen penjualan nasional yang menjual produk-produk selamatan. Next, rumusan masalah. Bagaimana cara merancang perencanaan strategis SI maupun TI untuk PT Optima Trading dengan menggunakan metode Word dan PepR. Manfaatnya adalah hasil akhir dapat dimanfaatkan oleh PT Optima Trading sebagai acuan untuk meningkatkan pelayanan. Next. Nah, di sini Pak tujuan penelitian kami yaitu analisis lingkungan bisnis dan informasi PT Optima Trading dan menentukan strategi sistem informasi dan teknologi informasi PT Optima Trading. Next. Gambaran umum, PT Optima Trading adalah salah satu perusahaan yang menjadi agen penjualan nasional Gimek International Group. Gimek International merupakan manufaktur terbaik untuk produk-produk berstandar keselamatan internasional. Visi menjadi agen penjualan standar keselamatan terbaik di dunia. Misinya, menyediakan produk standar keselamatan internasional di Indonesia, memberikan pelayanan prima bagi para pelanggan, memiliki sistem dan tata kerja yang unggul dengan sumber daya manusia yang profesional, memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa dan negara di bidang keselamatan. Next. Tujuan PT Optima Trading yaitu menyalurkan produk Gimaik internasional di seluruh Indonesia. Sasaran PT Optima Trading, sasaran pemasaran PT Optima Trading begitu luas hingga mencapai seluruh pelosok Indonesia, meliputi kawasan kota besar yang padat penduduk, kawasan hutan lindung, kawasan rawan bencana yang memungkinkan terjadinya pemutusan sambungan komunikasi. Nah, ini Pak struktur organisasi PT Optima Trading. Next. Analisis lingkungan bisnis internal digunakan untuk menentukan posisi PT Optima Trading terhadap pasar, kemampuan kompetisi, mengetahui strategi yang diterapkan saat ini, proses bisnis yang berlangsung, serta mengetahui sistem informasi apa yang dibutuhkan. Faktor lingkungan bisnis internal, analisis CSF, berdasarkan hasil wawancara dengan PT Optima Trading dan analisis dokumen-dokumen. Next. Tujuan utama analisis CSF, tujuan utama yaitu adalah menyediakan produk standar keselamatan internasional Indonesia, meningkatkan jumlah customer, menghasilkan pendapatan dengan penjualan produk standar keselamatan, menjadikan PT Optima Trading sebagai organisasi yang terkoordinir dengan baik, meningkatkan kemampuan staf dan karyawan, meningkatkan kapabilitas organisasi, CSF, memperkenalkan produk blooming, memperkenalkan produk Masih ada berbagai lanjutan. daerah. Apa? Masih ada lanjutan. Oke. Lanjutannya, mengoptimalkan modal, membangun reputasi dan nama baik perusahaan baik, internal maupun eksternal, indeks kepuasan pelanggan, meningkatkan ketersediaan dana, memanfaatkan semaksimal mungkin, indeks kepuasan pelanggan, persentase ketersediaan dana. Oke, next. Ini belum yang baca. Oh, maaf. Lanjut lagi dari CSF ya. Ya, Ya, ya. Dari mana tadi Ming bahasanya Ming? Dari CSF lagi ya? iya, Situ Nanda. ya? Nah, oke. CSF memperkenalkan produk ke berbagai daerah, meningkatkan volume pemasaran, meningkatkan volume penjualan produk, mengkoordinasikan setiap divisi yang sama, mengadakan pelatihan, melakukan reorganisasi dan restrukturisasi, pengukuran, persentase perkembangan, jumlah customer, persentase pertumbuhan, persentase kesesuaian antar divisi, persentase kemampuan staf dan karyawan, persentase menyelesaikan tugas pokok dan fungsi tersebut. Oke, next.
Next, udah nih, Ming. Tabel analisis SWOT dari kekuatan strong, memiliki produk yang berkualitas, memiliki variasi produk yang lengkap sesuai dengan kebutuhan, memiliki karyawan yang ahli di bidangnya. Kelemahan, weakness. PT Optima Trading memiliki kompetitor yang kuat seperti Moren, Morita, dan Oskos. Sebagian besar produk gimmick harganya mahal. Produk yang dipasarkan tidak termasuk kebutuhan masyarakat umum. Peluang, opportunity, meningkatkan kesadaran masyarakat akan standar keselamatan, memberikan lapangan pekerjaan yang luas, mengadakan inovasi baru dengan menambahkan produk yang lebih bervariasi untuk masyarakat umum. Ancaman, treatment, munculnya kompetitor atau perusahaan sejenis dengan produk yang lebih inovatif, perkembangan teknologi yang terus meningkat, adanya pelayanan yang kurang baik atau kurang ramah, memungkinkan penurunan jumlah customer. Next. Lanjutan dari Strong. PT Optima Trading selalu melakukan pelatihan dan training untuk pengembangan kompetensi dari setiap karyawan. Memiliki modal yang besar dari para pemegang saham, memiliki sistem kontrol atau pengendalian kerja yang baik, fasilitas kantor yang memadai. Kelemahan, weakness, jumlah SDM di bidang IT masih terbatas. Kesadaran masyarakat tentang produk standar keselamatan masih berkurang. Kurangnya pemasaran dan promosi produk. Peluang, melakukan pemasaran secara online, menarik perhatian dan minat customer dengan penawaran diskon yang menarik. Sebagian daerah Indonesia rawan bencana, ancaman, treatment. Masyarakat Indonesia masih belum memahami mengenai produk standar keselamatan. Next. Analisis value chain, infrastruktur, penetapan struktur keuangan jangka pendek dan jangka panjang, alokasi dana penyusunan laporan keuangan, manajemen SDM, pendidikan, pelatihan, perekrutan, pengelolaan data karyawan, pengembangan produk dan teknologi, penelitian pasar, pemanfaatan perkembangan teknologi, usaha dan pengadaan, kerjasama dengan dinas pemerintah. Dari tabel inbound logistik akan diadakan perencanaan target permasalahan, menyiapkan modul produk. Dari tabel operation akan diadakan pengiriman modul produk, presentasi. Dari tabel outbound logistik akan diadakan persetujuan kontrak jual beli dan penolakan produk. Dari tabel sales and marketing akan diadakan website dan membuka cabang baru di seluruh daerah. Dari tabel service akan diadakan konsultasi dan pelayanan perawatan. Next. Analisis kebutuhan informasi. Dari tabel tujuan divisi marketing memperkenalkan produk ke berbagai daerah dan meningkatkan volume pemasaran. Dari tabel CSF memperluas daerah pemasaran dan membuat komitmen dengan customer dengan mengadakan pertemuan. Dari tabel pengukuran, jumlah persebaran daerah pemasaran dan indeks peningkatan pemasaran. Dari tabel SWOT, SO2 dan SO4, ST3, WO2, WO4 dan WT3. Dari tabel value chain, penjualan dan pemasaran dan penjualan juga pemasaran. Dari tabel kebutuhan informasi, data laporan pemasaran, data perkembangan pasar, data lokasi pemasaran, dan data laporan pemasaran dan juga data pertemuan dengan customer. Next. Oke, dari tujuan divisi marketing lanjutan dari tabel yang sebelum tadi akan lagi diadakan peningkatan volume penjualan produk standar keselamatan. Tabel CSF mempromosikan produk standar keselamatan. Dari tabel pengukuran, persentase peningkatan penjualan. Dari tabel SWOT, SO2, SO4, ST3, WO2, WO4, dan WT3. Dari tabel value chain, penjualan dan pemasaran. Dari tabel kebutuhan informasi, laporan data produk, data pemesanan produk, data pengiriman produk, data customer, dan data penjualan. Next. Analisis lingkungan bisnis eksternal pada diagram Pestel. Politik, peraturan memberi tenaga kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dari politik, PT Optima Trading. PT Optima Trading dipengaruhi oleh politik, ekonomi sosial, dan teknologi. Dari tabel yang bersambung ke sebelah kiri, sosial. Kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap kecelakaan kerja. Dari tabel PT Optima Trading bersambung ke arah kanan, ekonomi. Keadaan ekonomi di Indonesia, inflasi, nilai tukar rupiah, dan pembatasan kuota impor. Dan tabel PT Optima Trading bersambung ke teknologi bagian bawah. Perkembangan teknologi di Indonesia dan inovasi di bidang teknologi. Oke, next. Analisis lingkungan SI internal digunakan untuk menganalisa kondisi sistem informasi dan teknologi informasi PT Optima Trading dari proses bisnis saat ini. Next. Sampai mana Ming baca dua-dua ya? Belum Dari masih nanti dua-dua. kan?
Mas Nanda nih kan? Iya. Ya, analisis struktur organisasi SI maupun TI. Masih belum memiliki struktur organisasi sistem informasi dan teknologi disebabkan oleh belum Ming? Dan disebabkan oleh SDM di bidang IT belum dapat memenuhi kebutuhan bisnis PT Optimal Trading. Oke, next Ming Ming. Spesifikasi hardware dan software. Aplikasi yang digunakan PT Optimal Trading adalah website yang digunakan untuk pemasaran produk, menerima dan penerima email. Next, tabel spesifikasi hardware dan software. Terdapat jenis hardware itu kalau dilihat dari hardware itu kan personal computer. Kemudian sebenarnya Intel Premium 4, memori 20 MB DDR2, hard disk 80 GB, VGA 64 MB, DVD-ROM, CD-RW. Notebook dengan spesifikasi Intel Core i5, memori 4 GB, DDR3, harddisk 310 GB, Intel Wireless LAN. Kalau software digunakan Microsoft Office 2010. Aplikasinya yang cocok digunakan dari perusahaan tersebut memiliki website PT Optimal Trading. Next. Analisis lingkungan SI eksternal. Analisis lingkungan SI eksternal dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai tren teknologi perangkat keras, jaringan komputer, dan aplikasi sistem informasi. Strategi manajemen SITI pada tabel CS usulan. Tujuan utama menyediakan untuk standar keselamatan internasional di Indonesia. CSF memperkenalkan ke berbagai daerah, measure pengukuran wilayah pengukuran jumlah perkembangan, meningkatkan jumlah customer. CSF meningkatkan jumlah pemasaran, pengukuran jumlah customer, menghasilkan pendapat dan penjualan produk standar keselamatan. CSF meningkatkan jumlah penjualan produk, pengukuran jumlah pertumbuhan, menjadikan PT Optimal Trading sebagai organisasi yang koordinir dengan baik. CSF mengorganisasi setiap divisi yang ada. Pengukuran jumlah kesesuaian antar divisi. Tujuan utama meningkatkan kemampuan staf dan karyawan. CFF mengadakan pelatihan. Measures jumlah kemampuan staf dan karyawan. Ini lanjutan dari tabel CSF usulan. Meningkatkan kapabilitas organisasi dengan melakukan CSF melakukan organisasi dan strukturisasi dan membangun reputasi atau nama baik perusahaan baik internal dan eksternal. Kalau dilihat dari pengukuran jumlah penyelesaian tugas pokok dan fungsi tertentu dan indeks kepuasan pelanggan. Mengoptimalkan modal CSF meningkatkan meningkatkan kesediaan dana dan memanfaatkan. Pengukurannya dilihat dari pengukuran jumlah kesediaan dana meningkatkan penggunaan teknologi dan proses pengolahan informasi guna di perusahaan. CSF-nya menetapkan TI dan SI untuk mendukung kegiatan proses bisnis. Kalau pengukuran indeks kepuasan perusahaan terhadap TI atau SI. Di sini lihat tabel strategi manajemen SI pada struktur organisasi usulan. Itu optimal itu yang dipimpin oleh direktur. Yang di sebelah kanan itu sekretaris. Yang sebelah kiri ini itu kan manajer. Yang terbagi menjadi dua, yaitu Government Relationship Manager sama Corporate Relation. Dia dari segi lain, dia dapat mengungkapkan hasil keuangan manajer staff, SDM manajer requirement sama kepegawaian, marketing, bahasa development, operasional koordinator sama staff, IT development, system analis sama programmer. Strategi manajemen dilihat dari ini kan nanam migrasi SITI sistem informasi pemasaran di tahun ini ya, penjualan di tahun 2015 ya, di customer relationship manajemen pasti betul di tahun 2014. Users Management di tahun 2014, sistem informasi pengotoran di 2014, sistem informasi akuntansi di tahun 2014.
knowledge management system pasti terdatanya di tahun 2015 kayak DSS sama helpdesk website. Tapi kalau website sumber dari divisi IT infrastruktur jaringan komputer yang berdiri di tahun 2013. Jadi kalau dia dari strategi bisnis, tujuan divisinya memperkenalkan produk ke berbagai daerah. CSF memperluas jarak pemasaran, value chain, marketing, and sales. Kebutuhan informasi, data laporan pemasaran, data promosi produk, data perkembangan pasar, data lokasi pemasaran. Strategi SI pemasaran, peningkatan volume pemasaran. CS komit membuat komitmen dengan customer dan mengadakan pertemuan, presentasi atau seminar. Bacanya sama kayak yang sebelumnya. Data laporan masalah, data kemudian informasinya, data laporan permasalahan, data pertemuan dan customer. Strateginya pemasaran. Peningkatan jumlah volume penjual produk. CSF itu mempromosikan produk dan keselamatan. Bacanya sama kayak sebelumnya. Kalau kebutuhan informasi, kebutuhan pemasaran, data produk, data pemasaran produk, data penerima produk, data customer, data penjualan. Kalau dilihat dari strategi SI itu kan SI pemasaran, SI penjualan. SI pemasaran, SI penjualan. Mengelola dan memproses informasi serta membuat laporan tentang pemasaran dan penjual produk. Kalau dia CSM bekerjasama dengan divisi TI untuk memanfaatkan TI atau SI dalam menyediakan laporan divisi marketing secara lebih cepat. Kalau dia dari value chain perkembangan teknologi sama marketing and sales. Kalau kebutuhan informasi, data laporan pemasaran, data promosi, data perkembangan, data pasar, data lokasi pemasaran. Kalau dari strategi S itu kan SI pemasaran. Potensi manfaat strategi SI. SI pemasaran meningkatkan jumlah customer, meningkatkan pendapatan, mempercepat pengambilan keputusan pemilihan lokasi pemasaran, mempermudah memilih media promosi yang paling efektif dan efisien, mempermudah penjajahan data-data produk, meningkatkan produktivitas kinerja divisi marketing. ICRM meningkatkan kepuasan dan jumlah customer, meningkatkan loyalitas customer terhadap perusahaan, mempermudah komunikasi yang iteratif kepada customer, mempermudah menyampaikan kritik dan saran customer, mempermudah penilaian terhadap meningkat kepuasan customer, memberikan peluang untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar. IHRM meningkatkan pendapat perusahaan, meningkatkan kemampuan karyawan, mempercepat keputusan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan, meningkatkan kualitas karyawan terhadap perusahaan, meningkatkan kinerja atau produktivitas dan karyawan, mempermudah penilaian terhadap karyawan, mempercepat pendapat informasi karyawan, membantu memperbaiki lingkungan kerja perusahaan, meningkatkan kompetensi karyawan untuk memasuki pasar yang baru, SI penjualan, meningkatkan penjualan produk, meningkatkan pendapatan, memudahkan dalam transaksi penjualan, memudahkan dalam pengambilan keputusan penjualan, meningkatkan jumlah customer, memudahkan pendapatan dan penjualan, memudahkan pendapatan dan penjualan. SI akuntansi memudahkan dalam penentuan anggaran, memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan, memudahkan dalam mengoptimalkan modal. SI pengotoran dan pengendalian kinerja, meningkatkan efektivitas setiap divisi, meningkatkan kinerja setiap divisi, memudahkan dalam pembuatan laporan setiap divisi. Yang dia dari portofolionya strategi yang biasa sama SI pemasaran itu kan yang titik yang tinggi yang cocok SI penjualan KMS, DSS dan helpdesk. SI akuntansi sama IRCAN yang cocok Microsoft Office sama email. Ya dari IAM sama SI pengenalan kerja. Ini ini strategi ini Pak, ini strategi
manajemen SCT pada SCTI terhadap usulan jaringan komputer. Kebutuhan hardware-nya 70 personal komputer, PC, satu unit aplikasi server, satu unit database server, satu unit switch, satu unit router, satu unit Wi-Fi access point, satu unit printer Canon MP258 3 in 1, printer scanner and copier, ruang kerja divisi IT dan ruang super full air conditioner atau AC. Kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan, berdasarkan pada hasil pembahasan yang pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Rencana strategis di informasi ini dibuat untuk membantu PT Optima Trading dalam menyelesaikan hal-hal strategis yang akan membantu PT Optima Trading dalam mencapai tujuan bisnisnya. Agar penambahan suatu organisasi pada bidang SI atau TI ditujukan pada agar dapat lebih meningkatkan kinerja PT Optima Trading, perencanaan strategi sistem informasi yang dihasilkan mampu membantu PT Optima Trading dalam membuatkan laporan yang lebih baik dan berkualitas sehingga data-data yang diperlukan tidak diketik satu persatu. Perencanaan strategis SI atau TI pada PT Optima Trading ini diharapkan juga dapat meningkatkan keuntungan bersaing di antara perusahaan sejenis. Kalau dia ada saran yang dapat dihasilkan untuk penelitian selanjutnya, merencanakan strategis sistem informasi pada PT Optima Trading masih dapat dilakukan dengan penggunaan metodologi lain seperti metode B-Vista Planning, Whitehurst, dan atau TOSOL, sehingga didapatkan hasil analisis lain yang dapat dijadikan perbandingan dan referensi. Perencanaan strategi sistem informasi ini dapat digunakan dengan melakukan analisis pada tahap yang lebih luas seperti cost benefit analysis dari investasi aplikasi yang harus dibangun. Perencanaan strategi sistem informasi PT Automatary ini disarankan dapat digunakan lagi sampai dengan tahap perencanaan informasi. Sudah, Nanda. Sekian dari presentasi kelompok ini. Mohon maaf jika ada mengalami gangguan atau kesalahan. Baik, sekian dari presentasi ini. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Matiin rekornya, Min. Matiin apa? Rekamnya.